Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di sesi berikut yang akan membahas tentang keterampilan kontrak kontingensi. Kontrak kontingensi adalah keterampilan pemecahan masalah yang bertujuan untuk memutus siklus perilaku negatif. Ini adalah alat untuk mengubah pola perilaku dan komunikasi mengenai hubungan. Alat ini dan strategi pemecahan masalah, juga pencegahan kekambuhan lainnya adalah alat yang digunakan jika diinginkan oleh intervensi. Tetapi mereka tidak wajib, atau jika diperlukan saja. Artinya mereka memiliki alat dan pilihan untuk membantu anggota keluarga mengubah komunikasi dan perilaku serta mempelajari keterampilan baru. Kontrak dapat dibuat untuk kehadiran sekolah, penggunaan alkohol, penggunaan nafsa, membersihkan rumah, atau misalnya hal-hal lain yang berkaitan terhadap perubahan perilaku positif. Dan apabila itu berhasil, maka hadiah dapat diberikan. Menulis kontrak dapat membantu keluarga untuk mengingat apa yang perlu dilakukan yang tertuang di dalam kontrak. Dan mereka juga dapat membuat itu sebagai satu referensi saat mereka sudah di luar sesi. Selain itu ada dua jenis kontrak. Yang di atas adalah kontrak kontingensi, karena satu perilaku tergantung pada yang lainnya. Misalnya berada di rumah tidak terlalu larut malam, hak istimewa untuk mendapatkan tambahan uang jajan maka bisa diberikan. Anda juga dapat membuat kontrak itikat baik, di mana satu perilaku dapat dilakukan terpisah dan tidak terkait dengan hal lainnya. Misalnya, saya akan pulang tepat waktu. Ya, ini kontrak bersyarat. Misalnya, saya akan tunjukkan setidaknya 3 hal yang Anda lakukan setiap hari yang menunjukkan Anda peduli kepada keluarga. Gagasan penguat dari ACRA. ACRA, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, adalah Adolescence Community Reinforcement Approach, adalah terapi yang digunakan untuk tambahan penguat dari kontingensi, untuk menghargai perilaku positif remaja tentunya. Walaupun pada umumnya, pendekatan ini lebih pada sesi individual. Hal ini juga perlu diintegrasikan melalui tentunya penilaian Anda pribadi sebagai praktisi ke dalam intervensi keluarga. Capai sasaran dengan tambahan bantuan penguat eksternal. Dalam ACRA, mencapai tujuan tertentu dikaitkan dengan penguatan eksternal tambahan yang dapat diberikan oleh terapis atau anggota keluarganya. Artinya penguat eksternal yang berbeda dari satu negara ke negara lain dapat digunakan sebagai insentif untuk memotivasi remaja atau menyelesaikan tugas di luar sesi. Seorang pakar menyarankan bahkan majalah atau pemanggang roti yang mengkilap itu adalah penguat eksternal dan efektif di wilayah tempat tinggalnya. Mengajar komunikasi dan keterampilan memecahkan masalah. Dalam ACRA, topik-topik ini sudah dicakup dalam prosedur, langsung untuk digunakan dan melatih individu dengan gangguan penggunaan nafsa, termasuk dengan keluarganya juga. Interaksi antara individu dengan gangguan penggunaan nafsa dan keluarga mungkin sangat penting, karena banyak orang, khususnya anggota keluarga itu sendiri, melihat bahwa kalau dia sudah berada dalam situasi terpuruk, artinya diusir dari rumah, dilarang datang ke rumah, itu membuat dia bisa menjadi kembali lepas dari permasalahan nafsanya. Nah, tetapi perlu dilihat juga dalam situasi ini bisa menambahkan tekanan kepada remaja tersebut dan akhirnya penggunaan nafsanya bisa menjadi lebih parah. Memperkenalkan kegiatan sosial dan rekreasi. Keterlibatan jaringan sosial yang positif dapat meningkatkan kemungkinan bahwa pemuda akan terlibat dalam beberapa kegiatan sosial atau rekreasi. Dengan kata lain, ACRA mencari cara untuk meningkatkan waktu rekreasi, bebas nafsa tentunya, yang sehat, sebagai alternatif dari perilaku menggunakan zat tersebut. Gunakan skala kebahagiaan ACRA untuk mengidentifikasi tujuan hidup yang dapat diusahakan oleh remaja. Staf program ACRA akan menggunakan skala kebahagiaan ini, bisa Anda lihat di lampiran 14, dengan semua individu yang menggunakan atau memiliki gangguan dari penggunaan nafsa. Mengisi skala ini dapat membantu pasien atau remaja tersebut fokus pada bidang-bidang penting yang mungkin ingin mereka perbaiki atau yang hendak mereka ubah. Pengaturan tujuan dan pemantauan. Umumnya, tugas penting untuk membantu remaja membingkai tujuannya secara positif dan realistis. Berikut adalah beberapa contoh tentang bagaimana praktisi mungkin dapat membantu remaja untuk mengubah kalimat negatif dengan tujuan yang positif. Misalnya, saya benci sekolah. Kita ubah menjadi, saya ingin lebih baik lagi di sekolah. Atau yang berikutnya, saya tidak ingin di penjara.
Kita ubah menjadi, saya ingin mengubah perilaku saya sehingga saya dapat menikmati kebebasan saya. Atau contoh lain, saya mudah marah setiap waktu. Bisa kita ubah menjadi, saya akan lebih suka merasa bahagia dan menjadi orang yang fleksibel. Proses ini tidak hanya membuat remaja menjadi memiliki tujuan positif, tetapi juga membuat fokus intervensi menuju ke tujuan yang positif dan tidak konsisten dengan gaya hidup menggunakan nafsa. Salah satu tujuan TFI adalah membantu keluarga menerapkan keterampilan yang diperoleh dari terapi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ya, biasanya tugas-tugas tersebut kita bilang pekerjaan rumah atau PR. Namun istilah PR ini memberikan kesan beban, maka kita ubah menjadi istilahnya adalah tugas-tugas di luar sesi. Tugas-tugas yang diberikan kepada anggota keluarga memberikan pemahaman bahwa setiap anggota keluarga berperan aktif dalam terjadinya proses perubahan. Setiap tugas yang diberikan pada setiap keluarga bergantung pada masalah-masalah yang muncul pada saat terapi. Pada umumnya tugas-tugasnya adalah tugas-tugas interpersonal, bukan tugas tulisan. Karena kalau udah tugas tulisan, biasanya remaja pada umumnya tidak suka dengan tugas-tugas yang berkaitan dengan tulisan. Perlu diingat juga bahwa tugas-tugas yang akan diberikan kepada mereka, kepada keluarga, kita yakin bahwa keluarga tersebut mampu melakukannya atau realistis. Di bawah ini kami berikan beberapa contoh tugas interpersonal yang dilakukan di luar sesi. Contoh-contoh tersebut hanya ilustrasi saja, masih banyak lagi tugas-tugas di luar contoh tersebut yang bisa kita kembangkan. Banyak keluarga jarang makan bersama, dan untuk sebagian keluarga ini tugas yang sulit ya, untuk dilakukan. Tujuan dari latihan ini adalah untuk menumbuhkan interaksi positif. Anda akan meminta mereka menentukan hari ya, yang memungkinkan buat seluruh anggota keluarga bisa hadir dan untuk makan bersama. Aturannya tentunya harus ditetapkan di situ ya, bergantung pada dinamika interaksi yang ada di dalam keluarga tersebut saat makan malam bersama. Beberapa kasus mungkin dibutuhkan juga pemilihan menu. Siapa yang akan menyiapkan makan malam tersebut? Siapa yang akan mengatur meja makannya? Siapa yang akan mencuci piring? Nah, percakapan-percakapan yang akan terjadi saat makan malam itu dimungkinkan juga atau membutuhkan sebuah struktur. Misalnya sebagai contoh, sebuah keluarga harus menghindari beberapa topik pembicaraan. Ya, atau misalnya praktisi harus memastikan kembali bahwa interaksinya harus positif di sini, di dalam makan malam tersebut. Mencari topik-topik pembicaraan yang untuk keluarga dapat membantu mengarah pada topik-topik yang ringan dan positif. Bahkan dengan duduk diam, ngobrol topik tentang cuaca hari ini atau tentang olahraga. Ini dapat membantu perubahan positif di dalam interaksi keluarga. Pada beberapa keluarga, perdebatan mungkin adalah pola utama dalam interaksi mereka. Untuk mengurangi perdebatan sejak awal, setiap anggota keluarga diminta untuk menuliskan pada sebuah jurnal kesulitan-kesulitan yang muncul terkait dengan anggota keluarga lain. Kemudian membawa catatan tersebut pada sesi intervensi. Mereka seharusnya tidak membahas masalah-masalah tersebut saat ada di rumah, melainkan mereka akan mendiskusikannya dalam sesi intervensi berikutnya, dan seiring keterampilan mereka meningkat dalam berkomunikasi dan pemecahan masalah, anggota-anggota keluarga lain akan diberikan kesempatan untuk memecahkan masalahnya secara mandiri di rumah jika ada. Tugas-tugas di luar terapi dapat dibuat menjadi sangat spesifik, seperti misalnya sesederhana meminta orang tua menanyakan bagaimana anaknya di sekolah setelah sang anak pulang. Orang tua harus diingatkan untuk tidak memberikan kalimat yang memerintah ya, atau menghakimi, cukup hanya menanyakan bagaimana harinya anak tersebut di sekolah. Orang tua hanya mendengarkan dan menunjukkan minat tanpa adanya menghakimi si anak itu sendiri. Selain itu, kita juga bisa merancang agar aktivitas keluarga bisa ikut terlibat untuk keluarga yang belum merasa nyaman dengan kebersamaan mereka. Misalnya dengan menonton film, merupakan aktivitas yang cukup efektif. Mengingat bahwa interaksi dan berbincang adalah masih terbatas. Olahraga bersama misalnya, berbelanja bisa menjadi aktivitas yang bagus dilakukan secara bersama-sama. Tugas untuk remaja lebih menitik beratkan pada minat mereka di sekolah. Contohnya, mereka mungkin ingin membicarakan
sesuatu mengenai usaha mereka mendekati OSIS, karena dia ingin tergabung di dalam OSIS misalnya, dalam organisasi tersebut. Atau berurusan bicara dengan guru olahraga, ingin menjadi bagian dalam tim olahraga tersebut. Sebagai gantinya, jika orang tua berencana untuk keluar dari rumah, maka dia akan menelpon anak-anak mereka. Ini untuk menunjukkan bahwa mereka juga peduli kepada anak-anak mereka dan terlibat dalam kehidupan anak-anak mereka. Selain itu, jika ada anak-anak berencana untuk pergi di malam hari, mereka juga bisa diminta menghubungi orang tua mereka di sore hari, hanya sekedar untuk memberi kabar. Jika remaja selalu meninggalkan rumah sebelum orang tua mereka pulang, Anda bisa meminta remaja tersebut untuk meninggalkan pesan kepada orang tua mereka mengenai kemana mereka akan pergi, jam berapa mereka akan pulang. Anggota keluarga dapat diminta untuk memberikan pujian kepada satu sama lain anggotanya, setidaknya 2 kali dalam sehari. Hal ini merupakan permulaan untuk mengubah siklus atribusi negatif yang bisa menjadi jalan untuk mencapai interaksi positif di kemudian hari. Tugas-tugas di luar sesi merupakan usaha kreatif yang dapat diberikan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan dan situasi tertentu dari setiap keluarga. Selain itu, diskusi antara praktisi dengan anggota keluarga ini merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan, baik digunakan sebagai masukan maupun informasi yang berkaitan dengan proses penyelesaian tugas dari masing-masing anggota keluarga. Anda mungkin ingin merefleksikan bagaimana mereka mengambil keputusan untuk menetapkan tugas-tugas kegiatan di luar sesi. Beberapa dari Anda mungkin merasa terbantu untuk menugaskan secara mandiri setelah menghabiskan waktu bersama keluarga. Yang lain mungkin memilih untuk merencanakan tugas di luar sesi setelah berkonsultasi dengan anggota keluarga. Bagaimana jika remaja atau anggota lain tidak mengerjakan tugas-tugas yang sudah disepakati atau yang sudah ditentukan? Bagaimana Anda sebagai praktisi dapat mengatasi keengganan remaja atau anggota keluarga yang enggan untuk melakukan tugas tersebut? Poin yang harus dibuat setelah diskusi, yang pertama, selalu tanyakan kepada remaja dan anggota keluarga mengenai aktivitas di luar yang ditentukan dalam sesi sebelumnya. Jika seseorang tidak menindaklanjuti aktivitas luar yang diberikan, tanyakan apa artinya untuk terapi atau untuk keluarga. Lalu berikutnya yang ketiga, identifikasikan opsi tugas berikutnya sebagai tugas yang akan memberitahu saya banyak tentang komitmen Anda untuk membuat segalanya menjadi lebih baik dalam keluarga. Yang keempat, bagaimana hal ini bisa dicegah lain kali. Dan yang kelima, semakin dramatis sang praktisi menekankan tentang pentingnya aktivitas di luar sesi, misalnya mengatakan betapa pentingnya hal itu, menuliskannya, berjabat tangan ketika anggota keluarga mengerjakannya, semakin besar kemungkinan tugas tersebut akan selesai. Atau kita minta ide lain dari mereka. Jika Anda memutuskan untuk membuat sesi terpisah dengan salah satu anggota lain, jelaskan maksud tujuan Anda, mengapa Anda memutuskan hal tersebut. Kemungkinan Anda bisa menjelaskan, misalnya Anda ingin mengenal setiap anggota keluarga secara terpisah sebelum berjumpa dengan mereka bersama-sama. Atau yang berikutnya, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh seseorang kepada Anda yang tidak ingin disampaikan di hadapan seluruh keluarga. Jelaskan bahwa Anda tidak akan berpihak kepada salah satu individu dalam anggota keluarga. Seorang remaja mungkin merasa takut jika Anda bertemu dengan ibu atau ayah secara terpisah. Remaja itu mungkin akan merasa dikeroyok. Apa yang Anda katakan untuk membantu mereka merasa lebih nyaman? Kemungkinan adalah yang pertama, Anda akan merencanakan pertemuan individu dengan setiap anggota keluarga. Yang kedua, Anda tahu bahwa masing-masing dari mereka akan memiliki pendapat yang berbeda. Peran Anda adalah untuk memahami setiap anggota keluarga, bukan untuk memutuskan siapa yang benar atau siapa yang salah. Mintalah izin kepada seluruh anggota keluarga yang ada jika kita ingin melakukan sesi terpisah, tapi jika ada anggota keluarga yang merasa tidak nyaman, pada pertemuan individu, hargai keputusan mereka. Dalam proses terminasi, inilah yang ingin Anda lakukan menjelang akhir sesi dari TFI. Anda ingin memberdayakan keluarga dan klien dan membantu mereka yang menentukan, mengkonsolidasikan, mengeneralisasikan keuntungan yang mereka dapat dalam sesi sehingga mereka dapat percaya diri dan mampu menggunakannya dalam situasi yang berbeda tanpa bantuan Anda. Mungkin akan terasa mengecewakan jika melihat keluarga klien ketika dihadapkan dengan masalah yang baru, mereka masih menggunakan cara yang lama.
Ya, keluarga semacam itu adalah keluarga yang gagal untuk mengenali unsur-unsur umum yang menghubungkan antara masalah di sekolah, masalah dengan teman sebaya, dan masalah dengan keterlibatan sosial lainnya. Ini adalah tugas Anda untuk membantu keluarga dalam intervensi TFI, menjadi percaya diri dan keterampilan baru mereka sehingga mereka dapat menggunakan keterampilan baru tersebut untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang muncul. Pada dasarnya, mereka akan belajar melihat masalah baru yang mirip dengan masalah lama dan menyelesaikannya dengan cara yang baru yang dipelajari dalam sesi-sesi intervensi. Sebagian besar praktisi berharap untuk terjadinya kesepakatan dalam terminasi, yaitu keluarga dan praktisi sepakat bahwa ada kemajuan yang telah dibuat dan intervensi tidak dibutuhkan lagi. Jenis pemutusan hubungan timbal balik ini lebih merupakan proses daripada sekedar kegiatan pemutusan hubungan ya. Tidak melanjutkan hubungan intervensi karena Anda harus berpikir tentang bagaimana Anda ingin menggarisbawahi keterampilan yang sudah mereka peroleh dalam intervensi dan bagaimana mempersiapkan mereka untuk terminasi sesi sebenarnya. Anggap hal tersebut sebagai waktu untuk mengenali dan merayakan keuntungan yang telah dibuat keluarga dalam sesi intervensi. Anda harus secara khusus menekankan sumber daya relasional dan sosial yang berhasil dikembangkan keluarga dan remaja selama sesi intervensi. Pastikan untuk menormalisasikan hal-hal yang diidentifikasi sebagai kemunduran agar tidak menjadi hal yang mengejutkan dan agar keluarga memiliki ide yang jelas tentang bagaimana menangani masalah kemunduran tadi. Selain itu, buatlah keluarga sadar akan sumber daya saat mereka dalam melakukan intervensi yang bisa mereka dapatkan ya, atau bisa mereka akses. Ini mungkin saat tepat untuk meminta umpan balik dari keluarga ya, mengenali sesi-sesi intervensi yang sudah dilakukan, apa yang membantu mereka, apa yang kurang membantu mereka. Selain itu Anda mungkin ingin mempertimbangkan semacam hadiah atau penghargaan, ya, kue, hadiah murah ya, untuk menandai sebagai proses transisi bahwa yang tadinya berhadapan dengan intervensi dan sekarang sudah mulai mandiri dari pihak keluarganya. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan apabila ada keluarga-keluarga yang menolak ya, tidak setuju. Ya, baik kitanya bilang ini sudah perlu diterminasi, keluarganya tidak setuju, atau sebaliknya. Kita merasa belum bisa diterminasi, tapi keluarganya sudah minta diterminasi. Nah, ini adalah saatnya untuk kita membahas dalam sesi supervisi dan mendiskusikannya dengan supervisor kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, sudah berakhir sesi saya kali ini dan kita akan melanjutkan pada sesi interaktif setelah paparan ini. Demikian saya tutup materi pelatihan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.